Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 26, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu, kita sedang memasuki masa untuk persiapan Paskah. Masa untuk persiapan Paskah adalah masa di mana kita mengingat kembali peristiwa pengorbanan Yesus bagi kita. Pengorbanannya sekali untuk selamanya. Dan peristiwa pengorbanannya sekali untuk selamanya itu menentukan hidup dan mati manusia. Sebab ketika manusia tidak mempercayai peristiwa tentang kematiannya sebagai manusia, dalam posisi sebagai manusia, berarti dia tidak akan pernah mengalami proses juga di mana dia mati bagi dosanya, mati bagi setiap keinginan-keinginan secara manusiawi, dan bangkit dalam peristiwa melalui lambang kebangkitan Kristus dengan mengalami kemenangan setiap hari dalam hidupnya. Maka kita akan mengingat satu pribadi yang akan membawa kita ingat orang itu, ingat tentang Yesus. Ya. Ingat orang itu, ingat tentang Yesus. Dan salah satunya kita akan angkat sebagai teks yang kita renungkan pada pagi hari ini dalam Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita belajar dari dalamnya nanti tentang pelajaran-pelajaran penting dari wanita ini. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-13, demikian firman Tuhan. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Bapak Ibu, saya akan angkat satu tema bagi kita, mengingat akan Yesus. Melalui siapa? Melalui peristiwa perempuan mengurapi Yesus. Yesus sendiri berkata, tindakan perempuan ini akan mengingat akan dia. Mengingat akan dia, tapi juga mengingat akan kematian yang akan aku alami. Jadi orang ini menjadi orang yang diapresiasi dan dipuji oleh Tuhan tindakannya. Bapak Ibu, kita sering berupaya untuk mendapatkan penghargaan, bahkan pujian dari setiap manusia. Tapi wanita ini justru tindakannya didasari karena ketulusan. Akhirnya dia diapresiasi atau dipuji oleh Tuhannya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, pengejaran kita, upaya kita di dalam dunia ini bukan mencari pujian dari manusia. Tapi yang paling utama adalah bagaimana tindakan kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan, itu yang paling penting adalah penilaian Tuhan. Saya mau katakan satu kalimat dan saya ulang, jadi bukan penilaian manusia yang menjadi pengejaran kita. Sekali lagi, bukan penilaian manusia yang menjadi pengejaran kita, tetapi adalah penilaian Tuhan.
Orang ngomong apa terserah, tapi kalau engkau tulus melakukannya, peduli amat dengan apa yang dikomentari orang. Kalau engkau melakukannya dengan sungguh karena cinta kepada Allah, peduli amat orang ngomong apa tentang engkau. Karena apa? Penilaian manusia itu bisa subjektif, datang dalam keterbatasannya. Dia tidak bisa melihat sampai kepada dalam hati kita. Tapi Allah tahu yang kita kerjakan itu adalah untuk memuliakan Dia, untuk menyenangkan hatinya, untuk membuat sesuatu hal yang berkesan di hatinya. Karena itu manusia, sekali lagi, jangan cari pencarian untuk pujian kepada manusia. Karena engkau akan kecewa ketika engkau mencari pujian, engkau tidak dapat apa-apa dari yang kau kejar. Tapi ketika kita melakukannya untuk mendapatkan sebuah pujian kepada Allah, maka engkau akan mengerjakannya karena Tuhan tidak mungkin tidak objektif menilai yang kita lakukan. Manusia itu selalu ada pada posisi sulit untuk menilai secara objektif. Objektif itu maksudnya begini, menilai setiap orang secara utuh, memahami secara dalam, mengerti dengan baik, belum tentu kita bisa dapatkan kepada manusia. Bahkan orang sehebat apapun pun masih ada kekurangan dan kelemahan dalam menilai diri kita. Karena itu kita tidak sedang mencari penilaian manusia, tapi kita sedang mencari penilaian daripada Tuhan. Kalau nilai manusia berakhir di sini, tapi penilaian Tuhan kita bawa sampai di sana. Ya, kalau penilaian daripada manusia itu di sini menyenangkan hanya sesaat, tapi kalau penilaian Tuhan itu dicatat, direkam sebagai bagian daripada perjuangan iman yang punya nilai kekal bagi kita. Karena itu orang percaya jangan pernah surut untuk melakukan sesuatu hal yang terbaik kepada Allah. Dalam bentuk apapun. Mulai dari kita, dalam hal kita mengiring Tuhan. Orang lain tidak bersemangat, orang lain undur, engkau harus tetap semangat. Orang lain kemudian kadang-kadang rajin, kadang-kadang tidak. Engkau harus tetap rajin. Karena apa? Nilai yang engkau dapatkan dari kerajinan itu dinilai Tuhan. Ya. Dalam kehidupan doa kita, orang lain mungkin undur dalam semangat dalam doa. Tapi engkau harus tetap bersemangat. Orang lain barangkali undur dalam melayani. Tapi engkau harus tetap semangat di dalam melayani. Karena apa? Karena Tuhan menilai segala sesuatu yang engkau lakukan. Engkau memberi, beri dengan rela. Karena apa yang kita berikan dengan kerelaan dinilai oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya begini. Kesimpulan di bagian awal. Segala sesuatu yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang kau kerjakan, bahkan itu untuk pekerjaan di dalam rumah, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bahkan ketika engkau bekerja di tempat pekerjaanmu, engkau mengerjakan pekerjaan itu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan ketika engkau melayani di dalam gereja, dalam pelayanan Tuhan, bahkan pelayanan di tengah-tengah masyarakat, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Maka beda kualitas. Kalau kita melakukannya buat Tuhan, pasti yang terbaik kita kerjakan. Kalau kita melakukannya buat Tuhan, maka tidak ada pilihan lain. Kita pasti berupaya yang semaksimal mungkin. Kemarin kami dalam acara mengundang anggota DPR RI dari Pusat Komisi 11, itu Komisi Keuangan dan Perbankan, dan juga dari komisi yang staf khusus yang menangani tentang masalah Pancasila dan bagaimana itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang Kristen menjelang pemilu ini. Jadi kami mengundang Bapak Ibu Saudara menyambut orang yang seperti anggota-anggota legislatif seperti itu, kita sambut dengan baik. Kita siapkan ruangan, kita siapkan snack, kita siapkan semua persiapan-persiapan. Bahkan di luar daripada pembiayaan daripada partai pun kita menyiapkan. Saya beritahu kepada staf kantor, saya bilang siapkan ruangan untuk pertemuan sebelum akan berbicara. Kita akan dampingi untuk bicara kepada mereka. Mereka tamu-tamu kita dari Jakarta. Kita perlu layani mereka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu loh manusia kita perlakukan. Apalagi kita memperlakukan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar teladan. Teladan daripada seorang wanita yang melakukan kelihatannya pekerjaan sederhana yang dilakukannya. Mengurapi Yesus. Tapi peristiwa mengurapi Yesus itu menjadi sesuatu hal yang momentumnya itu tidak dapat kita lupakan sampai pada hari ini.
Kalau peristiwa itu tidak pernah terjadi, tidak pernah dicatat oleh Alkitab, itu berarti bahwa peristiwa yang dilakukan wanita itu begitu penting sampai Alkitab mencatatnya, sampai Matius mencatatnya dan membukukan ini sebagai satu cerita yang sampai hari ini kita renungkan bersama-sama menjelang Paskah. Nah, teladan untuk mengingat akan Yesus diteladankan oleh wanita ini. Apa teladannya? Yang mengingat akan Yesus, yang pertama adalah menyiapkan yang terbaik buat Yesus dan melayani Yesus. Menyiapkan yang terbaik buat Yesus dan melayani Yesus. Pagi-pagi tadi jam 6:15 penyambut tamu sudah datang. Ini bagus ini, contoh yang baik ini. Makanya saya bilang kepada mereka, penyambut tamu yang melayani sebagai penyambut tamu datang sebelum tamu datang. Gitu. Jadi mereka sudah ada di sana. Satu keluarga sudah datang. Suami, istri, anak sudah berdiri di depan. Ya, mereka bertanya, Pak, apa yang harus kami lakukan? Saya bilang begini, sederhana saja. Pokoknya sambut ucapan selamat datang. Ya. Dan biasanya kalau orang sebagai penyambut itu menentukan masuk surga dan tidak. Mengapa? Ya, kalau wajahnya dipasang dalam keadaan misalnya masam di depan, orang sudah tidak datang lagi ke gereja. Gitu loh. Walaupun penyambut tamunya gitu ya. Nah, gitu. Karena itu saya bergurau kepada mereka. Orang yang ada sebagai penyambut di depan gereja itu atau sebagai penyambut tamu menentukan masuk dan tidaknya orang ke surga. Kenapa? Bisa membuat orang lari tidak ke gereja atau ke gereja begitu. Itu bahasa saya sederhana. Bapak Ibu, kita memberikan sebuah pelayanan sederhana yang terbaik, memberikan waktu kita melayani dengan baik, menyiapkannya. Karena kita tahu bahwa yang kita sedang layani sama seperti wanita ini, dia menyiapkan sesuatu yang terbaik. Apa itu? Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Kita mulai sisiri satu-satu ayatnya. Mari kita lihat ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata demikian. Datanglah seorang perempuan. Seorang wanita datang. Datang untuk apa dikatakan? Datang kepada Yesus membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Bapak Ibu, terjemahan kita hanya memakai mahal. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya memakai kata barutinos, artinya adalah ini barang sangat mahal. Minyak wangi ini sangat mahal. Minyak wangi ini sebenarnya disiapkan untuk hari pernikahan. Ngumpulkan uang selama sekian lama, lalu yang minyak wangi ini dipakai untuk hari pernikahannya, justru sekarang dipersembahkan kepada Yesus. Bayangkan itu. Itu berarti minyak wangi ini adalah minyak wangi yang hanya dipakai sebenarnya itu untuk di hari pernikahannya. Tapi dia rela melakukannya, mempersiapkannya, dan melakukan sesuatu di hari menjelang Yesus akan disalib. Siapa di sini yang biasa beli minyak wangi? Coba angkat tangan. Tidak ada yang mengaku. Padahal pagi-pagi sudah. Masih kurang lagi, ulang lagi. Udah, kalau gitu siapa yang biasanya di sini tidak pakai minyak wangi? Oke, ya. Oke, 3. Berarti yang selebihnya berarti pakai, gitu. Cuma nggak ngaku. Ya kan? Minyak wangi itu kan harum. Ya kan? Ada mulai dari harga yang 500, ada yang harga 50, ada yang harga 100, ada yang harga 1 juta, ada yang harga 2 juta, ada yang harga 3 juta, ada yang harga 4 juta,
Ada yang harga 5 juta, ada juga yang 10 juta. Hanya minyak wangi loh. Ini saya tanya tadi, yang tadi pakai minyak wangi siapa? Coba angkat tangan. Tidak ada juga yang mengaku sekali. Enggak, Pak Adi tidak akan suruh belikan minyak wangi, enggak. Enggak. Ini saya tanya lah. Saya tanya ya, Mbak Sela ya. Saya tanya, Ibu Ongke ya. Kira-kira berapa mahalnya ini minyak yang sedang dipakai oleh wanita ini? Berapa kira-kira? Coba kasih tebak lah. Berapa kira-kira? Nah, kan? Bayangkan, saking mahalnya tidak terucap harganya. Jadi sangat mahal sekali. Dan Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya adalah tabungan yang dipakai selama seumur hidup dipersiapkan untuk pernikahannya. Bayangkan, kalau seumur hidup dipersiapkan untuk pernikahannya berarti melebihi dari puluhan juta itu. Ini. Kalau kita selidiki lebih dalam kita tidak punya waktu, tapi sebenarnya ini adalah kalau kita pakai ukurannya. Coba lihat ayat yang dikatakan. Apa yang dikatakan di dalam ayat selanjutnya? Ketika orang melihat bahwa wanita itu memberikan persembahan yang terbaik kepada Yesus dengan mengurapi Yesus, mencurahkan minyak ke atasnya, ya, mencurahkan ke atasnya. Maka orang-orang yang di sekitarnya itu berkata demikian, melihat murid-murid itu ayat 8, dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi saking mahalnya sebenarnya bisa membiayai orang-orang miskin. Itu berarti bukan uang kecil. Jadi di sini diberikan gambaran kualitatif, bukan gambaran kuantitatif. Kalau gambaran kualitatif berarti memakai kata sangat mahal. Kalau dijual itu sangat mahal, bahkan bisa membiayai orang-orang yang miskin dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Berarti kalau dibagikan kepada orang miskin, berarti ada banyak yang bisa diambil manfaat dari uang tersebut untuk pembelian minyak itu. Bahkan dikatakan oleh mereka, ini pemborosan, masa buang-buang uang sebanyak itu? Nah, itu gambaran kualitatif. Tapi kalau gambaran kuantitatif dihitung, angkanya misalnya sekian juta, sekian juta, sekian juta. Tapi intinya dari bagian ini adalah bahwa apa yang dipersembahkan oleh wanita ini, dia menyiapkan dengan kualitas yang terbaik untuk melayani Yesus, menjelang Yesus disalibkan. Nah, pertanyaan penting untuk kita, seberapa berkualitas pemberian hidup kita kepada Allah? Pertanyaan berikutnya, ini saya bicara tentang masalah hidup kita. Seberapa berkualitas pemberian kita kepada Allah? Jadi berkualitas bukan bersoalan masalah besar atau kecilnya. Tapi seberkualitas maksudnya adalah bagaimana motivasi hati kita memberi. Itu jauh lebih penting daripada berapa banyak yang kita persembahkan. Sebab banyak orang yang memberi, tapi juga tidak dengan hati yang berkualitas. Ada orang juga yang memberi dengan sedikit, tapi juga dengan tidak berkualitas. Kenapa? Karena dengan menggerutu memberinya. Jadi ukuran uang, ukuran pemberian, ukuran hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, bukan berapa banyaknya, tapi berapa berkualitasnya. Tapi juga kalau kita bisa memberi dengan lebih berkualitas, tentu itu juga menjadi sesuatu hal yang kita rindukan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, coba Bapak dan Ibu, ini orang-orang dalam hidup itu bekerja mati-matian. Misalnya, saya contohkan, Ibu Julius, sudah berapa puluh tahun Ibu mengabdi di bidang kesehatan sampai hari ini? 23 tahun, sama kita ya Bu ya. Saya juga melayani 23 tahun sebagai hamba Tuhan. Ibu melayani untuk kepentingan kesehatan. Dan Ibu mengabdikan diri bagi negara. Itu kan Ibu diambil sumpah kan? Diambil sumpahnya. Tapi kalau kita ingat,
Kita mengabdi 23 tahun. Kita berjuang untuk 23 tahun. Sebenarnya kita melakukannya untuk siapa? Untuk orang? Ya. Tapi sebenarnya kita melakukannya buat Tuhan. Nah, persoalannya, kadang-kadang memahami hal ini, kita perlu lebih dalam melihatnya. Bahwa Tuhan tempatkan kita 23 tahun di bidang kesehatan adalah untuk melayani Dia di sana. Ilmu yang kita punya adalah untuk melayani Dia di sana. Saya melayani 23 tahun. Ada kesempatan untuk bisa meninggalkan pelayanan tersebut. Tetapi Tuhan taruh engkau di sana 23 tahun, Pak Deli. Dimulai dari pelayanan, kunjungan jalan kaki, naik mikrolet, jalan kaki kemana-mana. Latihan pertama apa? Latihan betul nggak niatmu untuk melayani sebagai hamba Tuhan? Atau karena ada fasilitas? Atau karena ada pendukung? Saya tidak punya tempat tinggal. Saya harus ngontrak. Jadi kontraktor mulai dari 2003 sampai dengan 2011. Diuji kita. Tapi karena penyerahan diri, itu adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Maka itu dilewati. Sampai hari ini, 23 tahun. Ibu melayani juga 23 tahun. Sama kita, Bu. Apakah Ibu ada pikiran pernah, sudah saya tak mundur aja dari bidang kesehatan. Terlalu berat pekerjaan. Ibu pernah terpikir begitu? Tidak pernah terpikir. Karena sudah berkomitmen untuk hal itu. Sama seperti wanita ini. Dikatakan di dalam bagian ini. Dia tanpa merasa eman. Tanpa merasa rugi. Dia kemudian mencurahkan, dikatakan. Dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan itu minyak yang berisi buli-buli pualam yang berisi minyak wangi yang sangat mahal, Dia tidak merasa eman. Karena itu Bapak Ibu menyediakan waktu untuk datang beribadah itu tidak usah eman-eman, ya, tidak usah sayangkan waktu kita. Kenapa? Ini adalah waktu yang berkualitas bersama-sama dengan Tuhan. Ya, amin ya. Nah, ini saya bersyukur setelah saya khotbah 2 kali atau 3 kali, ini sekarang makin ramai. Padahal saran saya yang sudah datang ibadah minggu depan boleh absen. Yang tidak datang minggu depan masuk. Jadi kita ke gereja sip-sipan. Tapi ini gejalanya bagus ini. Ini bagus ini, trennya bagus ini. Trennya apa? Rupanya semua menyadari bahwa beribadah itu penting. Nah, ini orang-orang hebat ini. Ya, tepuk tangan buat saudara. Di gereja yang satu juga, kita di Jalan Solorejo, saya juga khotbah yang sama. Saya bilang, yang tidak hadir hari ini siapa? Mulai dicari. Ini yang tidak hadir. Udah. Yang hadir minggu ini, besok silakan libur. Diganti oleh mereka yang tidak datang. Loh, saya datang lagi khotbah kemarin. Ternyata malah datang itu berlipat-lipat lagi. Ya ini agak aneh. Tapi ajaib. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata trennya Bukit Harapan hari-hari ini, itu justru makin rajin. Kenapa? Karena sudah mendekati Paskah. Oh, enggak. Makanya seseorang bilang saya begini, Pak, ada model di tempat saya, Pak. Apa itu? Hanya di waktu Natal tok datang. Kenapa? Karena dia sudah ada kepahitan, Pak. Kepahitan dengan siapa? Kepahitan katanya dengan hamba Tuhan. Waduh, kalau kepahitan dengan hamba Tuhan, bahaya itu. Ya, Bapak Ibu ada yang kepahitan dengan Pak Adi di sini? Coba angkat tangan. Ada nggak? Ada yang kemanisan? Nanti sakit gula lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup itu pasti akan gesekan dengan orang. Tidak mungkin tidak. Bahkan orang yang sebaik apapun dengan kita bisa salah paham kita. Betul atau tidak? Makanya saya tidak percaya orang berkeluarga tidak pernah bertengkar dalam hidup. Teman saya pernah bilang begini, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan istri saya. Dalam hati saya bilang, bohong kamu. Bukan berarti saya setuju orang berkeluarga itu harus bertengkar. Tidak. Ya. Ini yang ada hadir suami istri di sini. Boleh saling lihat dulu. Pasti ada pergesekannya.
Pasti ada. Tapi itu tidak boleh membuat kita akhirnya undur dalam mengiring Tuhan. Amin. Harus tetap bersemangat. Harus tetap bergairah untuk dapat beribadah. Nah, saya sering datang ke tempat orang itu untuk makan pangsit. Dan saya baru tahu ternyata dia mengalami kepahitan dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhannya sudah tidak ada lagi. Nah ini repotnya di situ. Hamba Tuhannya sudah tidak ada lagi, orangnya sudah tidak di situ, orangnya sudah pergi jauh, ya. Justru malah masih sakit hati. Lah, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Ya orangnya yang rugi. Ya kan? Nah, karena itu Bapak dan Ibu, mari kita dalam hidup senantiasa melakukan sesuatu sebagai sebuah upaya kita dalam apa? Dalam memberi yang terbaik kepada Allah secara berkualitas. Secara berkualitas. Ini baik, memberi waktu yang berkualitas. Memberi waktu yang berkualitas. Jadi dorong anak-anak kita, dorong keluarga kita, ya, dorong keluarga kita. Kadang-kadang perlu dipaksa untuk bisa melakukannya. Karena hal yang baik, kalau kita tidak tegas untuk melakukannya, itu akan tidak menjadi sesuatu yang bernilai pada akhirnya bagi keluarga kita. Jadi sesuatu yang baik kita tegasi mereka, itu mereka sadar ini berkualitas, ini penting ini. Very important person. Ini VIP yang kita dapat ini kesempatan ini. Kenapa? Yang undang siapa? Ini yang undang Tuhan Yesus. Lalu di mana Manelvin? Hari ini hadir Tuhan. Minggu depan izin. Berat kan? Wanita ini bahkan mencari di mana Yesus. Di mana Yesus sedang berada. Sedang apa dia? Karena dia hendak melakukan sesuatu. Menerapkan sesuatu. Apa itu? Kerinduannya untuk melayani Yesus. Jadi pelayanan itu adalah bukan panggilan, tapi kerelaan. Bukan karena dipaksa, tapi karena kerinduan. Amin. Puji Tuhan. Ini yang datang hari ini karena kerinduan. Karena kerinduan. Lihat wajah-wajah. Wajahnya itu sukacita. Tapi kalau wajah orang yang dipaksa datang, itu kelihatan betul itu. Ya. Karena itu kita datang di sini untuk memberi yang terbaik kepada Allah. Sama seperti wanita ini, memberikan yang terbaik yang ada padanya. Apa itu? Kita punya itu dalam bentuk apa sekarang ini? Kalau wanita itu punya minyak narwastu, minyak yang paling bagus, minyak yang paling harum, minyak yang paling mahal. Apa yang ada pada kita? Kekuatan kita, kesehatan kita, waktu kita, tenaga yang Tuhan beli. Ya, sudah diberi sehat, ayo lebih setia lagi kepada Allah. Ini persembahan yang terbaik. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil dari wanita ini adalah dia mempersembahkan yang terbaik dan melayani Yesus. Melayani sampai tuntas. Dia melayani sampai tuntas Bapak Ibu. Tidak separuh-separuh. Ya. Karena itu kita belajar kepada wanita ini. Dalam hal teladan yang berkualitas. Sehingga Yesus katakan, apa yang dia lakukan hal ini akan mengingatkan kepada perempuan ini. Itu juga mengingatkan akan apa? Mengingatkan akan aku yang akan disalibkan. Mempersiapkan. Dia mempersiapkan satu pengurapan bagi proses Yesus yang akan menjalani salib. Yang kedua, memberi bagi Yesus itu bukan pemborosan. Ya, memberi bagi Yesus itu bukan pemborosan. Ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Mari kita lihat ayatnya. Bagi orang-orang yang ada di sekitarnya berkata itu pemborosan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab banyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan itu? Kalau orang melakukan sesuatu yang baik, harusnya kita mendukung. Kalau orang melakukan sesuatu hal yang baik, mengapa kita tidak mendukungnya? Karena itu kalau keluarga kita melakukan sesuatu yang baik, bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama, kita dukung mestinya. Amin. Amin. Nah, di dalam bagian ini, teladan yang kita beri, yang kita bisa lihat dari wanita ini adalah dia memberi bagi Yesus
sebagai sebuah niatan, dan itu bukan sebuah pemborosan. Itu yang saya katakan tadi, apa yang kita lakukan itu memiliki nilai kekal di dalam. Ada nilai kekal di dalam, bukan pemborosan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang memberi ya, kita memberi. Tidak usah eman-eman kita memberi dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Saya kemarin tidak sengaja buka laptop saya. Buka laptop. Bagaimana gedung ini sejak pertama kali bentuknya, saya temukan lagi. Gedungnya kayak apa modelnya. Ya, gedungnya kayak apa modelnya. Kemudian saya lihat data-data orang-orang yang memberikan dukungan itu. Dari mana-mana. Bukannya dari satu orang. Tapi memang ada dari satu orang. Dia adalah petani. Dan saya lihat fotonya masih ada. Dia memberi apa? Dari seluruh tabungannya itu dipersembahkan. Karena dia pikir, saya mau mati aja kok. Ya, dari seluruh tabungan yang disimpannya, itulah yang dipersembahkan sebagian besar untuk pembangunan gereja ini. Saya masih ingat jumlahnya adalah 232.560. Jumlahnya 232.560. Nah, kita beli gedung ini 340 juta. Selebihnya dari mana? Dari dukungan jemaat. Kita beli. Dan direnovasi. Hampir kira-kira 800 juta habis untuk semua perbaikan dan renovasi. Belum lagi persembahan macam-macam. Ini semua yang ada di sini persembahan, kecuali beberapa adalah milik keluarga. Semua pemberian, termasuk mimbar ini. Mimbar ini. Ini juga pemberian. Orang yang rela memberi bagi pekerjaan Tuhan. Semua yang ada di sini itu pemberian. Itu, ya, kecuali ini, sama ini. Mereka memberi dengan rela. Bapak Ibu menginvestasikan hidup di sini untuk bersama-sama. Itu bagian. Bukan pemborosan, bukan. Kita memberi bagi pekerjaan. Yang kita injak ini adalah pemberian dari orang. Sebenarnya ini dikasih untuk hotel. Tapi kemudian untuk Bukit Harapan Kecipratan kita. Ini semua. Didatangkan tukangnya untuk bekerja. Tidak perlu bayar. Nah, kecuali yang pinggiran ini. Ini dibayar tukangnya. Tapi pemberian seluruh tekel-tekel sampai di bawah ini. Itu pemberian. Itu luar biasa. Dan Bapak Ibu mengambil peran di dalamnya. Bukan pemborosan. Memberi bagi pekerjaan itu bukan pemborosan. Ya. Nah, ada yang bertanya tadi, ini kantong ini untuk apa ini? Ini kan ada 3 kantong, yang satu ada ungu. Nah, itu penyambut tamu tanya tadi. Kalau yang merah itu untuk persembahan umum. Kalau yang ungu itu apa? Untuk dana misi. Dana misi kita sudah pakai ini untuk sebagian pelayanan yang ada di Padang. Merintis membangun pelayanan yang ada di Padang. Kita kirim. Tapi juga kita bisa pakai untuk kegiatan kita untuk keluar, untuk pelayanan. Ya. Ada kegiatan kita kebaktian Padang, ada kegiatan Natal. Betul ya bendahara ya? Kegiatan pasca kita keluar, itu semua difungsikan untuk itu. Semua ada maknanya. Dan semua dipertanggungjawabkan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang kita kerjakan sebenarnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada pemborosan bagi pekerjaan Tuhan. Kita memberi perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan. Itu bukan pemborosan. Itu sebuah tanggung jawab kita kepada Allah. Kita memberi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Nah, kita bersyukur. Kemarin ini ada yang bertanya, Pak, saya ini bingung kalau saya mati, ini kira-kira saya mau diapakan? Terus apa kira-kira yang harus saya lakukan? Saya juga supaya bisa mempersiapkan kalau saya meninggal atau akan ada keluarga saya meninggal, terus nanti saya mikir ini gimana gitu. Dan saya bilang begini, loh, kalau kita sudah jadi anggota di Bukit Harapan, kita sudah menjadi bagian dalam pelayanan di Bukit Harapan, maka kita akan mendapatkan layanan apa? Layanan untuk diakonia. Gitu. Apa itu? Layanan diakonia adalah kalau meninggal disiapkan peti mati. Ya. Disiapkan salib. Disiapkan segala macam bunga untuk penguburan. Disiapkan apa? Disiapkan lilin. Disiapkan ambulan. Nah, yang tidak disiapkan apa?
Yang tidak disiapkan adalah tanah makam. Lalu ditanya, terus gimana Pak? Kalau tanah makamnya misalnya saya tidak punya. Bapak tinggal telepon Pak Adieli atau seksi diakonia. Nanti seksi diakonia akan telepon bagian makam. Ya, tunggu telepon, tolong digali tanah. Untuk ukuran sekian, untuk pengebumian. Nah, Bapak tinggal bayar aja. Nah, begitu. Bayar 1,5 juta. Supaya apa? Supaya layanannya juga bisa tercover. Ada yang dilayani oleh gereja. Tapi kadang-kadang juga kita cover kalau memang ada kesulitan. Lah, apakah itu dianggap pemborosan? Tidak. Tidak ada pemborosan. Kita gunakan bersama-sama. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, ada gereja-gereja tertentu simpan uang rapi-rapi. Ngumpulkan uang, buat apa uang dikumpulkan? Uang itu dipakai untuk dioperasionalkan bagi kegiatan pelayanan gereja, bagi kegiatan pelayanan misi. Kita mendukung juga pelayanan di sinode. Maka Bapak Ibu, persembahan yang kita persembahkan 10% itu oleh bendahara itu dikirimkan ke sinode. Untuk apa? Untuk mendukung pelayanan kita yang ada di 21 provinsi. Apakah itu pemborosan? Bukan. Kita sedang berinvestasi bagi pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita berikan bukan masalah berapa besar jumlahnya, tapi persembahan kita yang kita berikan itu telah mendukung pelayanan secara menyeluruh di pelayanan kita di 21 provinsi di Indonesia. Apakah itu pemborosan? Tidak. Kelebihan Bukit Harapan itu apa? Kalau buat acara, itu tidak eman-eman. Siapa yang pernah jadi panitia Natal di sini? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Yang pernah jadi panitia Natal. Ini ada yang... Oke, turun tangan. Yang jadi panitia Paskah, coba angkat tangan. Oh, turun tangan. Yang pernah jadi panitia pembangunan gereja, coba angkat tangan. Pak Julius di belakang. Iya kan? Ah, Bapak Ibu, ini yang luar biasa Bukit Harapan itu. Apa saja acaranya, mesti ketutup biayanya. Kenapa? Karena setiap orang itu memberi dengan kemampuannya. Nah, ini kita mau acara ini tanggal 18 ini kan. Bapak Ibu yang belum daftar tanggal 18, silakan segera mendaftar. Kita akan ada kebaktian Padang. Ya, ada kebaktian Padang. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Sama seperti wanita ini. Dianggap orang lain pemborosan. Dianggap orang lain itu adalah sesuatu hal yang kelihatannya buang-buang. Tapi tidak ada sesuatu yang kita persembahkan. Itu tidak bernilai. Kalau kita menyerahkannya untuk pelayanan Tuhan. Amin. Nah, karena itu gunakan kesempatan. Ya, tanggal 18 kita akan ibadah Padang bersama-sama. Bisa angkat tangan yang belum mendaftar? Coba angkat tangan dulu. Ya. Yang belum mendaftar. Rugi Pak kalau tidak daftar Pak. Kita akan ada dalam kebersamaan dan kita semampu apa yang kita bisa kerjakan. Ada yang bertanya, apa yang bisa saya bawa Pak? Oh sudah, bawa kerupuk juga boleh. Bawa ini silakan. Kita akan menikmati kebersamaan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan, jangan pula dihitung-hitung. Ini. Saya sudah sumbang kesekian, saya sudah sumbang. Tidak usah, segala sesuatu itu beri dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan, tidak boleh kelihatan tangan kiri. Maksudnya apa? Bukan uangnya tidak boleh pindah dari tangan kanan ke tangan kiri, bukan. Atau persembahan dari tangan kanan ke tangan kiri, bukan. Maksudnya adalah, mari kita memberi dengan motif yang ikhlas. Gereja Bukit Harapan itu diberkati luar biasa. Sejak dari awal pelayanan ini di awal tuh hanya 15 orang. Hanya 15 orang. Dan sekarang kita sudah berapa? Dalam hitungan saya sudah 86. Berarti ada sebagian besar tidak datang. Belum di Selorjo. Itu berarti pelayanan ini berjalan diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu lihat. Waktu pertama kali gereja kita mulai. Kursinya warna kuning. Itu pemberian dari satu orang itu di Kawi sana. Dia di optik. Optik Melawai. Disumbang untuk di sini. Itu dipakai di ruang makan. Tapi kemudian berubah jadi biru. Kenapa?
Karena ada orang yang tergerak memberkati. Maka jemaat Bukit Harapan ini adalah jemaat yang penuh dengan berkat Tuhan. Betul ini. Betul. Beberapa orang sebelumnya belum punya rumah. Pada akhirnya punya rumah tinggal. Jadi doa saya hari-hari ini yang belum punya rumah, itu bisa punya rumah. Tapi mulailah. Tidak usah kita hitung-hitungan dalam pekerjaan Tuhan. Tidak usah eman-eman. Kenapa? Karena kita akan menikmati dari apa yang kita lakukan dengan rela. Jadi motif kita bukan karena memberi maka kita minta diberkati Tuhan. Tidak. Bagian Tuhan itu sudah pasti memberkati. Tidak perlu dibujuk-bujuk Tuhan itu. Tidak. Dia itu kalau memberkati kita. Tidak mungkin tidak. Ya. Jadi saya sekarang sudah punya cucu-cucu banyak ini. Meskipun masih muda. Ini cucu-cucu saya nih. Ya. Kalau secara rohani ini. Ada anak-anak rohani, ada cucu-cucu. Ya, secara rohani. Masih muda tapi sudah punya cucu. Nah ini yang satu akan jadi pengganti saya ini. Dia ada di altar ini. Nah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian yang kedua, memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu bukan boros-boros waktu. Bahkan datang dalam ibadah ini bukan pemborosan waktu. Bukan buang-buang waktu. Tapi kita sedang berinvestasi untuk Tuhan. Amin. Kita sedang berinvestasi untuk pekerjaan Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir. Yang ketiga dan yang terakhir dalam bagian ini. Teladan daripada wanita ini yang kita bisa lihat. Ialah perbuatannya menjadi pengingat akan dia. Dia siapa? Dua, yang pertama adalah pengingat akan Yesus. Yang kedua pengingat akan dia. Ya, kita selalu ingat akan dia loh. Setiap peristiwa Setiap peristiwa Paskah. Kita selalu ingat akan dia setiap peristiwa Paskah. Mengapa? Karena dia tercatat namanya. Dia tercatat namanya di dalam Alkitab. Luar biasa. Bapak Ibu, dalam sejarah Bukit Harapan, nama Bapak Ibu ada. 100 tahun lagi, orang akan baca sejarahnya. Ada namanya Pak. Menjadi bagian dari pelayanan yang ada. Bapak Ibu saya ingat, Charles Kuman adalah orang pertama yang memulai pelayanan di dunia. Hingga akhirnya muncul GKIN. Gereja GKI. Orangnya orang biasa, bekerja di umum, lalu dia terpanggil menjadi hamba Tuhan. Ya, dia bertobat dan kemudian dia menyerahkan hidupnya. Dia masuk sekolah Alkitab dan kemudian melayani di Jepang. 1901 dia memulai pelayanan. Dan hari ini pelayanannya telah berkembang di 54 negara, termasuk kita ini adalah bagian daripada pelayanan yang beliau mulai. Karena itu Bapak Ibu, peristiwa wanita ini mengingatkan kita akan Yesus, tapi juga mengingatkan kita akan dia, ya, akan wanita ini yang berbuat sesuatu hal yang bernilai. Ya, karena itu Bapak Ibu, saya mendorong kita, apa yang kita bisa kerjakan bagi gereja kita hari-hari ini. Mari kita kerjakan. Supaya apa? Itu menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi pengingat. Ya, pengingat bagi pekerjaan Tuhan, tapi juga bagi hidup kita. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pelayanan yang kita kerjakan di sini adalah bagian di mana kita sedang melakukannya untuk apa? Untuk menjadi pengingat akan pekerjaan Tuhan di sini, mengingat akan kuasa Tuhan di sini, tapi juga mengingatkan akan kita yang dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan. Nah, kiranya kita sekalian boleh diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Jadilah pengingat. Pengingat akan apa? Akan peristiwa tentang Tuhan. Wanita ini telah menjadi pengingat akan peristiwa Kristus akan disalibkan dalam peristiwa pembebasan manusia. Tapi kita akan diingat sebagai apa? Sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan di tempat ini, sebagai pengingat dari
pelayanan Tuhan di tempat ini, tapi juga mengingatkan akan setiap pribadi kita yang telah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Ya, kepada seluruh pelayan, bersemangatlah dalam pelayanan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada semua kita yang belum ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, kita bisa melakukan pekerjaan sekecil apapun. Sama seperti wanita ini. Kelihatannya pekerjaannya mengurapi. Ya, tapi yang dilakukannya dengan tulus, itu bernilai kekal dan berkualitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan menolong kita sekalian. Kiranya kita senantiasa mempersembahkan yang terbaik. Hidup kita, apa yang kita punya, bagi Tuhan dan untuk Tuhan.